Pabrik pertama nggak sampai 2 bulan. Saya kok jauh-jauh udah belajar secapek ini gitu, kok jadi pemulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru. Ingat, dari saya selalu mendunia. Nggak sengaja ketemu. Terus tak pahami mukanya siapa itu kan, kayak kenal. Ternyata Habib. TKI muda. Nah, Muda. saya TKI 2. Oke. Apa kamu ngikutin saya pindah pabrik? Aku nggak pernah ngikutin siapa-siapa. Oh, inisiatif sendiri. Jadi kalau mau ceritain Kenapa? kan, aku kan pernah bikin video kan yang tentang pindah-pindah pabrik itu kan. Iya. Tapi aku belum pernah bikin tentang kenapa pindah pabrik. Hmm. Aku mau cerita nih, curhat lah boleh dikit kan, Boleh. podcast kita kan. Iya, boleh. Jadi aku kan ke Korea ini datang nih teman-teman, dari pertama kali datang Korea ini nggak pernah ada pengalaman kerja sama sekali. Belum pernah kerja dimanapun? Aku kan niatnya bukan pengen kerja, bukan pengen ini. Coba lulus SMA, nggak Lulus pernah. SMA pengen kuliah, gagal ke Korea. Ada tuh videonya di Oh, iya. channel TKI Muda, video pertama promo. Oke. Bareng. Wah, pinter ya. Gak usah ngomong lagi, udah promo sendiri ya kan. Wah, ini Habib ini. Terus aku juga kepikiran, ini kenapa kok beraninya pindah pabrik terus gak ada yang inspirasi itu loh. Padahal saya kan Dulu pindah ada pabrik. inspirasi, maksudnya tuh ada yang nunjukin. Kalau aku, kalau nggak ada, karena pabrik itu apa sih, aku pindah terus ada yang ngasih tahu. Kamu siapa yang ngasih tahu? Kalau aku ada, tapi aku sebenarnya salahnya di Korea ini kan, mumpung belum ada pengalaman, ceritanya bisa dimaafkan lama kan, karena belum ada pengalaman. Iya. Jadi aku udah pindah, ngabisin jatah pindah. Habis. 3 kali habis. 3 kali habis. Hebat kan? Hah? Masih muda 3 kali habis, pindah-pindah pabrik. Cari pengalaman, bro. Beda. Menghabiskan jatah gagal apa bukan? Wah. Iya. 3 kali itu maksimal kalau udah pernah pindah pabrik di Korea. Jadi pabriknya keempat. Ini pabrik keempat ini. Pabrik keempat, ya. Kok berani-beraninya pindah-pindah Nah, terus? oke, aku ceritain. Pertama datang ke Korea itu pabrik daur ulang sampah. Tapi nih teman-teman, buat teman-teman yang ini, kita itu di Korea itu dapat SLC itu, pabrik apa aja nggak masalah. Yang penting ke Korea aja dulu, nggak usah mikir pabrik bagus sama nggak bagus. Yang penting kalau udah di Korea kita bisa pindah. Tapi nggak bisa entry kalau udah pindah kan. Nah, tapi dulu kalau aku ceritain ya, pabrik daur ulang sampah itu dulu kan tempatnya di Gwangju. Mas Woro tahu kan Gwangju itu Keras. tempat paling keras di Korea gitu. Naik taksi aja, keras lah kalau daerah Gwangju. Aku pertama kali kerja di sana itu ya gimana ya, belum tahu gimana cara kerja. Dulu saja ngomong, kamu kerja nggak semangat, udah senyum aku ini di pabrik olah sampah. Kerjain dulu, milah-milah kayak sampah gitu, jadi kayak jadi pemulung. Nah, aku datang di Korea dari Indonesia ke Korea, semangat begebu gitu. Sampai sini Sampai sini mau lihat, naik sampah. oh ya, jadi kayak pemulung, baju kotor banget. Tapi sebenarnya itu dalam hati gini loh, harus bersyukur karena udah capek belajar. Tapi kayak Nggak terima ya? ya gitu lah. Terus alasannya nggak terima kenapa? Kan gengsi. Bukan gengsi sih. Kerjanya Sebenarnya di tuh sampah. satu, aku kalau mau jujur, orang Korea kuasa banget dalam hati aku pertama kali. Maksudnya ngomongnya atau gimana? Aku cara dulu, kerjanya? aku dulu kan udah pulang kerja, mandi. Contoh. Contoh, apa namanya, kamar mandi sama rumah Sajang itu sebelahan. Udah mandi gitu kan, Sajangnya lewat, ketemu aku gitu. Masa pintunya dibanting tuh. Aku nggak ada salah apa, nggak ngomong apa, cuma senyum gitu, kayak gitu. Kayak benci jatuhnya ke aku. Aku pikir kenapa nih orang gitu, sakit langsung Pak. Hampir kayak kaget gitu ke depan muka. Nggak tahu apa sebabnya gitu tuh. Tapi gitu-gitu aja gitu. Terus aku dulu di pabrik itu dulu nggak sampai 2 bulan. Nggak Why? sampai. Pabrik pertama nggak sampai 2 bulan. Karena itu tadi. Pertama, pabriknya tadi tuh ngerasa pilu rasanya, kok jauh-jauh udah belajar secapek ini gitu. Kok jadi pemulung, maaf kata sebenarnya itu bukan kerja pemulung itu nggak bagus ya, tapi Tapi pakai alat berat gitu kan? enggak, memulung apa namanya, pakai tangan langsung. Dipilah gitu, dibuka botol kayak Drijen yang aku dulu pilahin. Jadi aku tahu. Yang kerja cuma 2 orang. Aku dulu langsung tahu. Jadi kan plastik sebenarnya. Antara milahin yang di Drijen ini, yang apa namanya, yang bening, yang berwarna, semua itu udah tahu. Bisa-bisa gitu ya. Ujung-ujungnya aku bikin strategi gimana cara pindah dari Korea. Dari pabrik pertama itu gimana cara pindah. Mulailah bertanya sama ini. Aku dulu kan punya kakak kandung di sini dulu. Dia udah re-entry di sini.
Dia bilang jangan lu pindah 3 bulan dulu minimal dia bilang. Saat itu udah KTP Korea? Udah ada KTP Oh, Korea? aku dulu udah diajarin. Pertama dapat KTP Korea dulu, dapat itu, dapat ini gitu. Pertama KTP Korea tabungan itu yang paling penting. Sama udah bayar yang apa tuh? Samsung 5G. Oh iya, yang 400.000 itu. Aku dulu sampai Korea ini nggak ngerti sama sekali. Kosakata yang aku hafal dulu tuh lupa semua. Mungkin itu juga masalah juga. Kalau menurutku sih ini kena kultur shock sebetulnya sih. Iya benar. Ya. Benar. Di sini kerja omongannya orang Korea seperti orang Batak sebenarnya. Ada di mana? Ya, aku asli Bengkulu, aku asli. Harusnya orang Bengkulu kan keras juga kan orangnya. Kalau ngomong keras loh dia. Tapi bukan Batak ya. Sebenarnya iya sih kalau dibedain kalau dari aksennya keras. Aksennya keras soalnya. Bukan masalah soal keras itu sih, sikap kalau aku bedanya orang Korea. Ya keras-kerasnya orang Indonesia nggak ada lah yang ketemu orang banting pintu depan muka. Ya kan? Terus juga dulu kan udah berkali-kali gitu. Balik lagi ke cerita aku tadi yang lagi nyiapin gimana strategi pindah dulu. Kerjanya dari yang tadinya diomelin gara-gara dibilang yang nggak semangat, makin gak aku semangatin. Terus kan sampah itu bau, kuhirup. Sengaja kuhirup baunya, bau banget. Yang bau kemuntahin sengaja. Di depan sajang. Ada sajangnya, aku sengaja itu muntah gitu. Aku sakit perut gitu. Enggak, Anda sajanya ini keluar kata-kata si Pasek ya? Ya udah. Tiap hari ya? Dari pertama datang ke Korea mental aku udah dihancurin. Kata-kata itu. Tapi kan awalnya belum tahu tapi artinya. sebenarnya itu juga perjalanan aku dapetin gimana apa itu mental baja sebenarnya. Setelah semua kejadian ini aku paham itu apa itu mental baja itu. Ternyata ya ya bagus juga. Mentalnya gagal. Tapi dulu tuh awal-awal ya mentalku kendor ibaratnya. Udah itu udah berhasil ternyata ada senior yang baik ngomong sama sajangnya, kan belum terlalu bisa bahasa dulu kan. Ngomong itu gitu, masalah lagi. Nih Habib pengen keluar. Aku juga udah pernah ngomong aku pengen keluar dari WC Gago Sipoyo, aku pengen pindah perusahaan lain gitu kan. Ya udah najungin udah itu sore-sorenya itu dikasih pindah. Ya udah kan kabur 2 bulan. Terus masuk Agi aku udah cari kerja, capek mau cari kerja ternyata. Enggak, sekarang kalau udah keluar itu ya, setelah berapa online lagi kan, langsung kemana? Langsung jurusnya kemana? Dari Guangzhou aku melarikan diri ke Gumi. Ke Gumi ya? Soalnya sana dulu ada kakak aku. Nebeng kakak bertahan di sana sebulan cari kerja, dapatlah kerja dan kakakku pulang dulu, dia habis pisah. Aku dapat kerja di Kimchon. Nah, di sana aku mulai ngeplok nih teman-teman. Dari pabrik Kimchon awal ngeplok karena apa ya? Dari dulu tuh kepengen sih kayak aku juga kan sekolah dulu kan SMK jurusan multimedia gitu kan. Kenapa enggak yang ilmu SMK dulu nggak aku iniin gitu, sekalian terapin aja gitu. Mau dulu sih niatnya nggak ada viewer nggak masalah, aku pikir soalnya yang penting kenangan aku sendiri. Aku mah gitu kalau bikin sesuatu, aku nggak masalah mau ditonton orang nggak tonton orang, tapi kayak challenge aja sih. Kalau misalnya viewernya banyak ya makin seneng kan bikin kan. Iya. Terus kan pindah pabrik itu Sacul dulu. Aku ngomong sama kakakku lihat kerjaan kakakku dulu. Aku pengen kerjain kayak kamu ini loh. Dia dulu pabrik Sacul. Dia plastik cuma ya? Plastik. Keluar kayak aki, kayak ini bisa kalian lihat di video aku kerjaannya. Iya. Promo lagi. Enggak apa-apa, silakan ya. Nanti bayar ya? Iya makasih. Karena promo ini mahal. Channel ini mahal. Makanya collab itu mahal juga. Oke. Terus akhirnya masuk di situ berapa? Akhirnya mulai di sana 8 bulan aku dulu. Sebenarnya sana tuh dulu nyaman-nyaman aja. Enggak nyaman gimana? Di pusat satu orang satu kamar. Oke. Aku nge-vlog teriak-teriak gitu. Bebas. Terus senior aja. Senior ada tapi baik semua sana dulu. Enggak enaknya pabriknya jemputan pisah 45 menit, Mas. Jadi pakai bis. Pakai jemputan lah maksudnya. Jemputan tapi gratis jemputannya. Iya. Keempat hari kerja 2 hari libur tapi nggak jelas. Bisa jadi aku kerja hari Minggu, teman aku libur hari Minggu, sekarang malam ini kan malam Minggu. Terus jadi aku lagi kerja kalau dulu. Makanya ada yang awal-awal ini nih bikin YouTube, ayo itu tuh collab gimana gitu kan. Ada yang ngajakin main gitu temen. Aku lagi kerja, gaji 3 meter, 4 meter gitu. 4 juta. Akhirnya buat padahal enggak gitu-gitu amat, gajinya biasa aja, kecil malah. Iya. Terus pabrik itu dulu kan sih enggak sana tuh, malah aku nyaman kok sama orang-orang sana dulu. Tapi dulu tuh sana dulu kerjaannya mulai diberat-beratin, enggak berat sebenarnya, gara-gara kerja ringan ditambah-tambahin malah bete. Terus Mas Waru tahu sendiri kan di Korea gaji kita naik tapi gaji kita turun. Iya. Iya kan? Potongannya banyak. Bukan masa potongan. Masa aku tuh gimana? Pabrik tuh mengakal-akali. Oh gitu. Iya. Siapa yang ngasih tahu? Aku dulu kan pernah bikin video tentang gaji 2018 apa 2019 aku bandingin. 2017 sama 2018. Aku gimana lah pokoknya ada aku bandingin gaji beda tahun gitu. Ternyata basicnya naik jauh dari 1.500.000 ke 1.700.000 kan. Aku pikir dalam hati
1.700.000 naik 200.000, berarti gaji aku kan naik 200.000 juga, malah lebih kecil. Kerjanya dibanyak-banyakin, malah bete kan. Ya mulai bete dari sana, terus pabrik ini gimana sepi. Kerja sehari libur 2 hari, kerja sehari libur lagi, kerja libur pindah libur gitu. Terus gimana terus lagi kerja tuh capek banget. Yang biasa dikasih 2 mesin dikasih 3 mesin. Tambahin target gitu ya. Nah, kayak targetnya nambah banyak, padahal orang yang makin dikit, makin orang banyak keluar. Jadi keluarlah juga aku dulu, masih kayak pede. Udahlah, kepikir nggak apa-apa lah keluar, entah banyak perusahaan lain yang lebih bagus. Keluar mau nyari apa sebetulnya? Nyari apa lagi? Aku dulu keluar nyari yang pabriknya deket sama pabrik, sama pabriknya deket. Soalnya capek banget yang jauh itu. Oke, itu alasan kamu keluar itu tak? Nggak karena sepi rame itu? Dan karena sepi rame tadi. Enggak, kamu dan ngerasa kamu kan masih muda ya kan? Kebutuhanmu apa loh, masih bujang loh sini, ya kan? Kalau ngomongan kok mau ini pagi sepi rame itu udah kayak susah banget kalau pagi sepi loh. Kalau ngomongin kebutuhan kan tiap orang di Korea ini, kalau menurut aku pribadi ya, orang yang mau ke Korea pasti karena dia miskin. Maka aku tuh miskin tuh dalam artian tuh dia ekonominya sulit lah. Nah, ekonomi sulit. Orang ke Korea tuh nggak ada teman-teman yang pengen, ya memang ada sih niat jalan-jalan ya, kenapa enggak kan? Tapi sebenarnya tahulah kalian satu, TKI Korea pun dia udah di Korea sama aja, dia masih orang yang sama, tapi beda gaji doang. Yang tadi pindah lagi tadi, ya itu nyari uang. Aku dulu kalau mau jujur pindah dari pabrik itu dulu, satu pengen kuliah, lanjutin kuliahnya, pengen fokus kuliah. Jadi soalnya aku nggak dapet minggu, kan kuliah di UT itu harus hari Minggu. Harus libur hari Minggu. Ya gimana, nggak mungkin aku izin sama pabrik itu tuh hari Minggu. Orang Korea paling nggak mau kita izin-izinan buat sesuatu buat pribadi kita kan. Tahu dia kita kesini kamu buat kerja, nggak tahu dia mau kamu apa ini. Kamu libur ya udah libur gitu. Silakan mau kemana. Nah terus kan udah nyari-nyari gitu kan, dapatlah pabrik Pampers dulu. Pampersnya itu ini sih merata dari bayi sampai ke orang tua ada. Yang cewek ada juga? Ada. Cewek cowok lah gitu ya? Cewek cowok juga ini pakai, tapi banyak kan buat orang tua. Kalau yang bagian aku dulu dibikin. Aku pikir dulu denger Pampers, ringan nih pabrik gitu, Pampers doang men gitu. Ya kayak bersayap bisa terbang gitu ya? Itu bukan gitu. Oh ya bukan itu? Pampers buat kencing. Kalau yang orang udah lanjut usia kan ada yang Pampers orang tua kan? Iya. Iya kan gitu. Yang gede, yang di rumah sakit. Iya yang besar itu aku pernah. Yang bersayap, kalau yang bersayap nggak tahu. Tembus ke samping. Bersayap. Apa itu? Masih bujang. Ya. Terus ternyata kerjaan di Pampers ternyata nggak ringan seiklan Pampers itu ya. Oh iya. Kenapa? Ku pikir Pampers, anak kecil men gitu yang digini. Ringan. Ternyata pali-palinya tuh luar biasa. Terus keluar barangnya itu dulu itu sepele banget masalah sebenarnya. Gara-gara itu gisukanya full tinggi yang kutu busuk makan darah itu. Itu mau udah legend itu di sini. Ya, di mana-mana pun ada. Memang di mana-mana ada, tapi aku dulu kaget, apa ini gitu. Belum pernah di Bengkulu belum ada. Alhamdulillah nggak pernah, baru di Korea punya ketemu. Yang bawa pada orang Indonesia loh. Enggak tahu juga sih sekarang kompat aja itu kalau pas aku udah tahu ternyata dari tempat kita prelim. Nah itulah masalah yang bawa orang-orang kamu sendiri yang bawa ke sini ya kan. Bersihin dulu, disemprot kayak biar nggak dibawa lagi. Yang nggak tahu itu namanya kutu itu loh, kutu yang kecil-kecil itu masih hidup. Tapi di Gusuk aku dulu full banget, anak-anaknya yang kecil putih-putih itu tuh. Tapi orang Indonesia juga. Terus di sana dulu sendiri nggak sih? Oh gitu. Ya. Aku dulu tuh gimana ya? Aku pas di sana dulu belajar ternyata aku lebih mending musuhan sama orang Korea dibanding musuhan sama orang negara sendiri. Tapi kok bilang gak asik gimana? Akhirnya diem-diem mana? Pertama, aku dulu kan awal masuk kan junior kan. Ya biasa kita kayak hormat atau gimana lah sama senior kan. Ya aku ada kayak ngikut obrolan mereka, tiba-tiba aku didiemin, gak diajak ngobrol. Dia aja gitu mereka pas aku ngikut ngobrol. Kenapa ini ya? Biasa aja udah itu. Terus gimana ya soal kerjaan mereka tuh kayak gak mau ngajarin. Nah, aku nanya ini gimana mas, pikir lo sendiri gitu. Dalam hati aku, nih orang kalau pulang kerja nih mau aku ajak berantem, mau kalah mau apa aku nggak peduli gitu, mau aku bonyok atau gimana. Yang penting aku pengen mukul nih orang, tapi dalam hati lagi, ngapain juga jauh-jauh ini. Apalagi orang jauh lebih tua, memang aku lagi nggak sopan banget kan, ya udahlah. Dulu tuh aku udah ini sebulan sana, itu yang paling parah, sebulan doang. Aku hancurin dulu gara-gara pabrik itu. Kenapa kok memutuskan hancur di pabrik itu? Karena dulu pilihannya dua sih. Sana dulu tuh kan aku nggak tahan banget tidur sana karena udah bawaan dendam bukan dendam sih, marah sama tuh orang di dalam kamar. Terus nggak bisa tidur lagi dengan gimana ya? Aku sensitifan banget badannya. Alergi itu ya?
sejenis alergi sih bisa dibilang gitu tuh. Ini gatal-gatal lo ya kalau kena tinggi gitu. Dia itu bukan, kalau kamarku sekarang malah ada tinggi, tapi kok alhamdulillah tidurnya nyaman aja. Kan udah beradaptasi, Beb. Yang ketinggi pertama itu kayak perkenalan itu loh, perkenalan dulu. Aku Sekarang tapi udah pernah biasa. aku paksain tidur, padahal capek banget, kerjanya pali-pali banget, udah capek banget, aku udah ngantuk-ngantuk ke gini gitu kan. Tapi sampai jam 4 pagi tuh gak ketiduran, padahal aku merem, gak mikir apa-apa gitu. Dua malam aku kayak gitu, masih kok kerjain. Tapi malam ketiga udah aku ini angkat tangan. Nggak sanggup aku ternyata, nggak tidur 3 malam, nggak masuk aku hari ketiga. Ya mainin lah, kenapa kamu ini, aku ngomong langsung ke ini, ke apa tuh orang pabriknya kan, ke orang kantor, kau bilang Gisuksanya ini ada tinggi. Nah Romo sebenarnya marah sama aku, kami diam-diam itu ada tinggi, ntar kami dimarahin. Dia bilang kamu baru juga ini dia bilang. Ya mereka tuh, aku tuh padahal mencari solusi, niat aku yang mencari solusi buat nih kamar dibersihin. Tapi di mereka tuh lebih ke kayak aku ngelapor, ntar mata orang Indonesia di pabrik itu, di mata orang pabrik kena semua, dimarahin semua, ntar dibilang kamarnya gak bersih, gak gimana. Ya memang gak bersih sebenarnya sih kamarnya. Oke ya. Tapi ya, kamu terlalu jujur, Beb. Itu. Tapi kamu jadi masalah bumerang untuk diri sendiri sih. Itu tadi aku belajar juga, ternyata bukan soal cari solusi, lebih ke cari apa ya? Cari aman. Cari aman. Iya. Jadi ceritain tadi, padahal memang dari awal mereka udah gak suka sama aku, sebenarnya udah kelihatan gitu. Logatnya memang gak suka gitu orang sana dulu sama aku. Sebulan keluar. Ya udah aku langsung ngomong sama orangnya. Dia kan masih ada kayak aku bikin salah dikit apa gitu, langsung ngomel gitu. Kamu ini gue juga gak bisa. Udah Mas, gak usah ngomel, gue bilang. Aku juga di sini gak akan lama, aku bilang. Aku tanggal sekian, kalau aku masih di sini udah nggak akan ada di sini aku tanggal sekian. Kalau aku udah ngomong gini juga, aku bilang kalau aku ada salah ngomong aja, apa baik-baik aja ngomong. Aku cuma minta ini doang, aku sampai tanggal sekian doang. Udah itu nggak akan lagi aku bilang kesini, diem deh. Ya nggak lagi ini, ini ngancem juga sih, udah nggak enak hati sebenarnya. Dia mungkin ngomong lagi kan udah di kayak gitunya. Kenapa kamu kok pindah itu ya? Dulu meeting itu loh. Dulu itu aku pindahnya. Kan meeting itu loh sama pabrik itu. Ini isunya gimana? Salah aku dulu tuh kecapean nyari kerja dari pabrik itu dulu tuh. Kecapean meeting kan meeting taksi segala macam bayar kan. Lama-lama ngeliat kok pabrik ini sama-sama semua gitu. Kerjanya berat semua, nggak ada yang seenak pabrik aku yang kemarin. Ternyata pabrik aku kemarin tuh enak kalau dipikir lagi. Yang pabrik ini? Yang pabrik yang sacul. Yang tempat aku itu kemarin tuh enak sebenarnya itu. Kenapa aku dulu bego gitu Pak, pengen nyari yang muluk-muluk padahal yang pasti-pasti udah ada depan mata gitu. Ya udahlah, jadi terakhir dulu tuh kamu bisa pindah di sini, gak akan nyaman aku di sini pertama gitu kan. Ketemu sama orang-orang kayak ini gitu, terus kakak aku dulu pengen nikah, ibu aku nyuruh pulang awal-awal. Akhirnya cuti. Aku dulu pas mau cerita pilunya, aku pernah di pabrik yang sacul itu kemarin. Kan ada teman yang orang asing lainnya, orang Sri Lanka. Tiba-tiba dia pulang karena bapaknya ninggal nih, kami ngobrol, gimana nih kalau bapak kita juga ninggal ya gitu sama teman-teman Indonesia. Oh jangan Bib ngomong gitu, nggak boleh lah gitu ngomong gitu. Ternyata bapak aku operasi hari itu juga. Operasi ususnya itu 60% dibuang.